Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore bagi seluruh peserta dan sahabat pelajar seluruh Indonesia yang tengah menyaksikan Technical Meeting FNSPJ ke-9 tahun 2025 tingkat nasional. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru Pendamping, dan seluruh sahabat pelajar yang berkenan mengikuti technical meeting pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Restu selaku Sekretaris Festival Nasional Seni Pelajar Jembrana yang akan memandu jalannya kegiatan technical meeting pada sore hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Kami informasikan saat ini Festival Nasional Seni Pelajar Jembrana ke-9 tahun 2025 telah memasuki tahap pendaftaran dan pendaftaran lomba puisi tingkat nasional akan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2025. Dalam mendukung berjalannya kegiatan ini dengan optimal, maka kami merasa perlu untuk mengadakan technical meeting supaya nantinya juknis yang kami berikan tidak menimbulkan miscommunication. Dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pelajar maupun Bapak Ibu pendamping akan dijawab atau ditanggapi oleh Om Nano Dakansas sebagai inisiator sekaligus penanggung jawab FNSPJ ke-9 tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan juknis Lomba Puisi Festival Nasional Seni Pelajar ke-9 tahun 2025 tingkat nasional. Baik, kita mulai dari ketentuan pendaftaran. Yang pertama, peserta adalah perseorangan, bukan kelompok, terbuka bagi pelajar SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK, MAN, dan mahasiswa di seluruh Indonesia, dan belum pernah menjadi juara satu dalam jenjang yang sama dalam Lomba Baca Puisi Festival Nasional Seni Pelajar Jembrana sebelumnya. Yang kedua, peserta mewakili sekolah atau kampus atau boleh mengikuti lomba secara pribadi. Tiap peserta wajib melampirkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku atau surat keterangan dari sekolah atau kampus masing-masing. Yang ketiga, setiap sekolah atau kampus boleh mengirimkan peserta sebanyak-banyaknya. Yang keempat, peserta lomba dipungut biaya sebesar Rp100.000 per orang. Biaya pendaftaran ditransfer ke Bank BPD Bali, nomor rekening 016-0202-175986 atas nama Yayasan Kertas Budaya Indonesia. Yang kelima, pembacaan puisi direkam dalam video landscape bukan portrait, format MP4, berdurasi maksimal 10 menit, boleh memakai kamera apa saja termasuk handphone. Pembacaan puisi boleh seluruh badan atau setengah badan. Tidak boleh ada iringan musik dan wajah pembaca harus jelas. File video dikirim dalam format link drive. Dan jangan lupa untuk merubah akses link drive menjadi catatan sebelum pembacaan puisi, video boleh diawali misalnya dengan video pendek perkenalan sekolah yang berisi musik atau instrumen, asal tidak melebihi batas waktu 10 menit video secara keseluruhan. Yang keenam, pendaftaran lomba dibuka sampai dengan 12 Oktober 2025 melalui Google Form dengan sekaligus mencantumkan link drive video pembacaan puisi peserta. Mohon maaf, untuk pendaftaran lomba dibuka sampai 15 September sampai 12 Oktober 2025 dan pengumpulannya dapat dilakukan sampai tanggal 14 Oktober 2025. Itu tambahannya. Lalu link Google Form pendaftaran itu dapat dibuka pada link yang ada di bio Instagram
Festival Nasional Seni Pelajar. Lalu yang ketujuh, seluruh video peserta akan diunggah di channel YouTube Festival Seni Pelajar Jemberana dan penilaian dapat disaksikan oleh seluruh peserta melalui live streaming YouTube. Peserta dimohon partisipasinya untuk mensubscribe channel YouTube Festival Seni Pelajar Jemberana. Dan yang kedelapan adalah peserta wajib memfollow Instagram @festivalsenipelajar_Jemberana dan memposting Twibbon lomba di Instagram aktif masing-masing dengan hashtag Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana _9 serta menandai akun Instagram @festivalsenipelajar_Jemberana. Dan link Twibbon sudah kami bagikan juga pada WA grup peserta lomba dan itu bisa diunggah pada masing-masing media sosial seperti Instagram dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan lomba. Yang pertama adalah peserta membacakan 1 dari 5 puisi pilihan wajib yang disediakan oleh panitia. Yang kedua, pakaian yang digunakan saat lomba bebas dan sopan. Yang ketiga, kriteria penilaian mencakup yang pertama penghayatan, yaitu adalah ekspresi dan intonasi. Selanjutnya ada vokal, mencakup artikulasi dan volume. Dan yang terakhir adalah penampilan keseluruhan berupa gestur dan peragaan. Yang keempat, penilaian lomba baca puisi tingkat nasional ini disiarkan melalui live streaming YouTube pada jenjang SD MI dilaksanakan pada Kamis 16 Oktober 2025 pukul 17 WITA sampai selesai. Lalu jenjang SMP MTS dilaksanakan pada Jumat 17 Oktober 2025 pukul 17.00 WITA sampai selesai. Dan jenjang SMA, SMK, MA mahasiswa dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 17.00 WITA sampai selesai. Catatannya adalah link live streaming akan dibagikan melalui WA grup peserta dan penjurian bisa disaksikan oleh seluruh peserta dan umum. Dan untuk menghindari kendala karena gangguan sinyal internet, video pembacaan puisi yang dinilai oleh Dewan Juri bukan video yang ditampilkan secara live, tetapi video yang diserahkan secara langsung kepada Dewan Juri. Yang kelima, keputusan Dewan Juri bersifat final. Juri tidak melayani komunikasi atau pembicaraan apapun dengan seluruh peserta lomba terkait penilaian lomba ini, baik sebelum penilaian maupun sesudahnya. Yang keenam, pengumuman pemenang dilakukan langsung setelah selesai penilaian oleh Dewan Juri. Yang ketujuh, penyerahan atau pengiriman atau transfer hadiah dimulai 3 hari setelah penutupan seluruh rangkaian Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana. Piagam pemenang berupa e-sertifikat dikirim melalui dokumen WhatsApp pribadi pemenang dan seluruh peserta lomba mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta nasional. Dan yang terakhir, kedelapan adalah hadiah. Hadiah untuk setiap jenjang adalah juara berhak mendapatkan piagam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan piagam dan uang tunai sebesar 1.500.000. Dan juara ketiga mendapatkan piagam dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 masing-masing mendapatkan 750.000 rupiah. Dan 3 pembaca berbakat masing-masing mendapatkan 250.000 rupiah. Baik, itulah dia tadi juknis terkait lomba baca puisi jenjang SD MI, SMP NTS, SMA, SMK MA mahasiswa tingkat nasional Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana ke-9 tahun 2025. Untuk itu kepada Bapak Ibu pendamping, pembina, dan seluruh sahabat pelajar yang dirasa memiliki pertanyaan terkait juknis yang telah kami bacakan sebelumnya,
dapat raise hand dan pertanyaan akan dijawab oleh Om Nano Dakansas. Pertanyaan dibuka. Terima kasih. Baik, kepada Nikadek Rai Agustina Maharani dipersilakan untuk on cam dan on mic untuk memaparkan pertanyaannya. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah dalam membuat video ini diperbolehkan menggunakan sound pendamping dan menggunakan lighting? Baik, pertanyaannya tadi gunakan sound pendamping begitu ya? Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Om Nano Dakansas. Mohon ditunggu ya. Halo, kedengeran nggak suara saya? Aman? Oke, Aman-aman. selamat sore untuk para peserta technical meeting Lomba Baca Puisi Festival Seni Pelajar yang ke-9 tahun 2025. Saya selaku inisiator dan koordinator di penanggung jawab Festival Seni Pelajar Nasional ini akan memberikan jawaban-jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik pelajar peserta lomba. Tadi ditanyakan apakah dalam take atau rekaman video boleh memakai sound pendamping. Sound pendamping yang dimaksud semoga berupa clip on saja. Kalau memakai sound pendamping, saya berpikir misalnya suara Anda dimasukkan ke speaker, kemudian direkam, itu mungkin hasilnya kurang bagus. Tetapi itu boleh saja. Sekali lagi itu boleh saja. Tapi kalau boleh saya sarankan memakai clip on kalau ada clip on, mungkin bisa pinjam atau sewa clip on waktu merekam itu akan menimbulkan atau suaranya akan lebih jernih. Tetapi tanpa clip on pun saya pernah mencoba atau beberapa peserta di tahun-tahun sebelumnya mereka langsung memakai sound di kameranya atau mic di kameranya, baik itu kamera besar maupun kamera HP, mereka juga tertangkap suaranya. Asal di ruangan yang lebih tenang, bukan ruangan yang ribut. Saya kira begitu. Sekali lagi, boleh memakai sound pendamping, tapi saya beri masukan kalau sound pendamping yang dimaksud suara Anda dimasukkan ke speaker atau sound system kemudian baru direkam, itu sama aja dengan memakai clip on, mungkin suaranya juga kurang jernih. Tapi boleh. Itu jawaban saya. Oh ya, boleh juga melihat video-video di YouTube Festival Pelajar di tahun-tahun sebelumnya. Cari saja YouTube Festival Seni Pelajar Jembrana. Di sana banyak ada video-video peserta tahun-tahun sebelumnya. Sebagai referensi saja, silahkan. Saya kira cukup jawaban saya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya kepada Kak Rai, apakah pertanyaannya sudah dapat diterima? Sudah, Jawaban dari Lisa. Om Nano sudah diterima. Sudah, tapi tadi kayaknya lupa lagi satu pertanyaannya dari ya. Yang lighting ya? Ya, Baik.
Sebentar ya. Oke. Langsung aja. Boleh. Boleh memakai lighting, boleh. Boleh banget dipakai lighting kayak di panggung, boleh. Mungkin di kamar, adik kita ini punya ide rekaman di kamar digelapkan, kemudian memakai lampu tertentu. Misalnya pakai lampu apa ya, lampu teplok atau sorot lampu tertentu boleh saja. Asal jelas ya, jelas ekspresinya jelas, wajahnya jelas. Itu aja. Jadi boleh, boleh memakai lampu, boleh tidak. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, terima kasih Kakak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Diksa, disilahkan untuk open mic dan open kamera ya. Terima kasih. Sore, perkenalkan nama saya Diksa. Untuk memastikan tadi yang disampaikan pengumpulan terakhir video itu tanggal 14 Oktober. Apakah betul, Kak? Baik, Adik Diksa, betul. Jadi kami mengeluarkan juknis bahwa dari pengumpulan video tersebut dilaksanakan terakhir pada tanggal 14 Oktober 2025, jamnya jam 12 siang. Gitu. Apakah Oke, bisa baik. dipahami? Oh ya, Ya, saya tambahin Kak. ya kepada Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan. Kenapa panitia memberikan perpanjangan waktu pengumpulan video? Karena kami baru tahu atau baru mendapat info belakangan ini ternyata pada dari tanggal 9, 10 sampai 11 Oktober ini di beberapa provinsi terutama di Bali juga ada kegiatan FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan di provinsi masing-masing. Jadi dengan adanya kendala itu atau ada penumpukan kegiatan, jadi kami berikan perpanjangan waktu sampai tanggal 14 Oktober pukul 12 siang. Ingat ya, Bapak Ibu guru juga pukul 12 siang tanggal 14, jangan malam. Karena malamnya kami harus sudah mengirimkan video-video Anda kepada para juri yang akan menjuri atau menilai video pembacaan puisi adik-adik sekalian. Terima kasih. Baik, Terima itu kasih, Kak. dia. Ya, terima kasih Diksa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada seluruh sahabat pelajar? Disilahkan. Oh iya, sebelum ada pertanyaan kepada host atau moderator, boleh nggak saya sedikit memberi penjelasan sedikit tentang Festival Pelajar? Sangat boleh, Om. Ya, Disilahkan. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Festival Seni Pelajar pada tahun ini mungkin sebagian sudah pernah mengikuti dan sebagian lagi belum pernah. Tadi juga saya banyak mendapat WA, beberapa mendapat pesan WhatsApp bahwa ada yang belum mengerti dengan adanya Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana ini. Nah, Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana ini sudah kami selenggarakan dari tahun 2017. Jadi, tahun ini jatuhnya yang ke-9. Dari tahun 2017 itu, kegiatan yang sebenarnya kami selenggarakan selama ini ada beberapa lomba. Bukan hanya lomba membaca puisi tingkat nasional, tetapi ada lomba vokal grup SD SMP tingkat nasional, lomba musikalisasi puisi tingkat nasional, lomba poster tingkat nasional, lomba cipta puisi tingkat nasional. Dan untuk yang lokal ada lomba baca puisi dan lomba melukis. Tetapi tahun ini
dengan sangat berat hati kami terpaksa memangkas jenis-jenis lomba tersebut karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, adanya program efisiensi dari pusat. Ternyata di sekolah-sekolah itu cukup berpengaruh bagi pendanaan lomba-lomba di setiap sekolah. Sementara kami tahu sekolah juga mesti mengikuti beberapa lomba yang lain, bahkan yang bersifat wajib dari pemerintah, misalnya FLS 3N, kemudian lomba musikalisasi puisi balai bahasa, lomba-lomba FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu yang tentu saja juga memerlukan pendanaan dari masing-masing sekolah di seluruh Indonesia. Nah, di samping itu, kami juga menyadari bahwa kami personal atau panitia pelaksana lomba-lomba di Festival Seni Pelajar ini, kami menyadari bahwa SDM kami dan teknologi kami di kepanitiaan belum memadai untuk misalnya ada lomba cipta puisi, lomba poster, dan yang lain sebagainya itu belum memadai untuk mendeteksi misalnya ada karya-karya yang dibuat dengan AI atau AI. Misalnya lomba cipta puisi. Mungkin saja ada peserta yang akan menggunakan AI sebagian atau sebagian besar atau sebagian kecil. Nah, itu bagi kami itu akan mengurangi kualitas hasil lomba dan kami sendiri sekali lagi dari kepanitiaan belum punya alat atau teknologi dan SDM yang memadai untuk mendeteksi hal tersebut. Juga lomba poster misalnya, termasuk lomba musikalisasi puisi, karena sekarang juga ada zamannya yang namanya membuat musik dari AI, misalnya Suno dan lain sebagainya, yang bisa diolah kemudian menjadi musikalisasi yang seolah-olah buatan sendiri. Jadi kami mohon maaf sekali. Tapi terutama adalah sekali lagi ini adalah keterbatasan kami. Nah, untuk lomba baca puisi ini kami ingin bertahan sebisa kami untuk tetap menyelenggarakannya walaupun pada lembaga-lembaga yang lain selalu tetap banyak ada lomba pembacaan puisi. Tetapi kami berharap dari Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana ini juga sebagai pemanasan untuk adik-adik sekalian para pelajar dari SD sampai SMA, bahkan mahasiswa, setidaknya sebagai uji coba untuk nanti mengikuti lomba-lomba yang lebih besar, misalnya FLS 3N, FTBI, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perlu kami jelaskan, kenapa pada Festival Nasional Seni Pelajar Jemberana ini dipungut biaya pendaftaran. Ya, kami juga dengan berat hati memungut biaya pendaftaran tersebut karena lomba ini diselenggarakan secara mandiri atau bahasanya sekarang independen di luar pemerintah. Jadi biaya pendaftaran yang dibayarkan para peserta itu kami pergunakan untuk membiayai lomba ini sendiri, misalnya untuk salah satunya untuk hadiah kepada para pemenang, kemudian juga honor kepada dewan juri, walaupun sebagian besar para dewan juri kami adalah para relawan juga yang selama bertahun-tahun membantu Yayasan Kertas Budaya Indonesia ini untuk melancarkan kegiatan Festival Seni Pelajar Nasional ini. Jadi mohon kerelaan dan pengertiannya bahwa sekarang kalau pemerintah membuat lomba pasti itu gratis, tetapi kami memungut biaya pendaftaran itu adalah digunakan kembali untuk kelancaran atau penyelenggaraan dari kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada host dan moderator. Silakan. Baik, terima kasih Om atas pemaparan yang sangat jelas terkait pelaksanaan
Festival Nasional Seni Pelajar ke-9 tahun 2025. Baik, kembali saya tanyakan kepada para peserta serta Bapak Ibu pendamping. Baik, sepertinya ada yang bertanya ya. Dari Ohara Aoki Sayaka, disilahkan untuk open mic dan open kamera untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan. Ya, izin bertanya. Tadi di TM disebutkan menggunakan pakaian bebas dan sopan. Nah, itu jika menggunakan seragam sekolah, apakah boleh? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab bahwa menggunakan pakaian seragam sekolah itu diperbolehkan karena menggunakan sekolah juga termasuk bagi penggunaan pakaian yang rapi begitu ya. Nanti silakan disesuaikan apakah pertanyaannya dan jawaban sudah dapat diterima. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya. Baik, dari Endang Setiawati, disilahkan untuk open mic dan open video. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore Kak Moderator, Pak Nano. Mohon maaf, mungkin saya bagikan Baik, jadi terkait dengan pembuatan video itu yang nasional, ini kan yang dikirimkan videonya. Dengar Kak? sudah tadi dengar dengan jelas Ibu. Oke. Dilanjutkan. Yang di kan kiriman videonya. Nah, di sana di Juknis saya baca itu bahwasanya boleh ada video perkenalan tidak lebih waktu 10 menit. Itu hanya menegaskan kembali Kak kebolehannya sehingga nanti ketika kami membuat video ada perkenalan sebelum pembacaan puisinya agar tidak ada bahasa pengurangan nilai begitu. Karena kan memang di Juknis sudah tertera jelas. Nah, kemudian terkait dengan technical meeting yang kabupaten, yang tingkat kabupaten, apa sudah jadi satu ketika pelaksanaan Zoom hari ini atau ada hari lain lagi terkait dengan technical meetingnya yang tingkat kabupaten. Itu saja Kak sementara. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Om Nano. Disilahkan Om Nano. Ya, baik. Yang pertama pertanyaan soal apa itu namanya tadi? Video perkenalan Pak. Video perkenalan. Ya, Ibu, itu boleh. Di dalam Juknis kan disampaikan atau ditulis bahwa video maksimal setiap peserta adalah 10 menit. Nah, Ya. di dalam video yang waktu yang disediakan 10 menit untuk video itu, di depannya boleh ada video pengenalan sekolah. Misalnya kayak tahun-tahun sebelumnya ada beberapa sekolah dari Sumatera misalnya atau dari Jogja. Bapak kepala sekolahnya bahkan yang mengenalkan sekolahnya ada video pendek, mungkin 1,5 menit atau 2 menit di depan bahwa kami inilah sekolah, semacam penyampaian visi misi sekolah juga bisa Ibu, seperti Oh, yes. tahun-tahun sebelumnya ada. Nah, asal tidak mengambil sisa waktu yang lebih menjadi lebih dari 10 menit per orang gitu. Siap, Per siap. peserta itu boleh sekali. Nah, hanya saja Ibu di di video pembukaan itu boleh ada musik, boleh ada lagu, misalnya pengenalan sekolah, pengenalan
sisi sekolah, boleh ada video lain, boleh ada apa namanya musik. Tetapi di pembacaan puisinya tidak boleh ada musik. Itu Oh, baik. hanya untuk memperjelas kami atau apa juri di dalam menilai pembacaan puisi peserta. Ya, yang di depan silakan ada musik dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya apa tadi? Saya enggak bawa pulpen. Technical meeting yang kabupaten. Oh ya, Oh, jadi satu technical nggih. meeting untuk tingkat lokal Kabupaten Jemberana nanti tanggal 15 Ibu. Nanti akan disampaikan di grup. Pada tanggal 15 itu pendaftaran terakhir untuk peserta tingkat kabupaten sekaligus technical meeting di Sekretariat Kertas Budaya. Tanggal 15 kira-kira nanti jam 9 untuk lomba baca puisi, jam 12 untuk lomba melukisnya. Sekalian juga pada hari itu untuk mengambil nomor undi peserta lomba baca puisi dari masing-masing jenjang. Gitu Ibu. Ya. Untuk hadir technical meeting cukup pembinanya saja bisa nggih Pak? Ya cukup pembina 1 orang atau muridnya boleh. Kalau murid SMA, SMK, MA kayaknya bisa 1 muridnya aja pembina boleh nggak ikut. Mungkin yang SD, SMP mungkin lebih baik pembinanya. Begitu Bu. Baik, baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama. Baik, terima kasih Om Nano dan Bu Endang. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Enggak, ya. Baik, jika ingin menanyakan terkait juknis, bisa raise hand atau chat di kolom komentar terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari SMA N2 Kute Selatan. Apakah jadi? Selamat sore, Kakak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi yang saya ingin pertanyakan tadi adalah menyimpang dari Ibu yang sebelumnya. Itu adalah video ini tuh apakah termasuk penilaian ya dari openingnya itu. Jadi dari opening pengenalan sekolah ataupun apapun itu sebagai video awal yang belum masuk sebagai contoh yang dari penilaian di Juknis itu apakah akan menambah nilai dari juri atau bagaimana dan diwajibkan apa tidak agar bisa saya menyesuaikan juga itu benar sebagai penambah nilai atau tidak dan saya juga bisa menyesuaikan dengan video saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan dijawab oleh Om Nano. Silakan, Om. Selamat sore adik dari Kuta Selatan SMA 2 ya. Itu video penambahan sama sekali tidak mempengaruhi penilaian baik pengurangan maupun penambahan nilai sama sekali nggak ada adik ya. Itu hanya pertimbangan kami dengan melihat materi puisi yang panjangnya sekian, rata-rata pembacaan, saya bilang rata-rata ya, mungkin ada aja yang membaca puisi utuh 10 menit, tapi rata-rata dengan puisi yang kami tawarkan sebagai materi pembacaan itu mungkin bisa 5 sampai 6 menit. Jadi masih ada sisa dari 10 menit itu. Rata-rata ya, Adik, gitu. Tapi dengan menambah, jadi ada waktu untuk menambah pengenalan sekolah misalnya di depannya 1 menit, 1,5 menit atau 2 menit bahkan. Sekali lagi itu tidak mempengaruhi penilaian, baik itu pengurangan nilai ataupun penambahan nilai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nana dan host sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya dan sebelumnya saya juga pernah chat Pak Nana langsung jadi sangat menjawab dari pertanyaan saya tersebut. Terima kasih ya Pak dan Terima host. kasih. Baik, terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Juni terkait apakah ada grup WA peserta tingkat kabupaten. Ya, jadi tentu ada grup WA peserta tingkat kabupaten. Cara joinnya itu adalah yang pertama, teman-teman yang tinggal di Kabupaten Jemberana bisa langsung datang ke Rompiok Kopi dan cara keduanya adalah bisa langsung panitianya dalam kontaktan yang kami sediakan di Juknis, begitu ya.
Nanti akan ada, silahkan dicari di bio Instagram Festival Nasional ya, Festival Pelajar Cembrana ya. Begitu. Apakah ada pertanyaan kembali dari peserta dan Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru Pendamping? Penjelasan untuk WA Group ya tadi ya, Restu ya. Ya, Restu. WA Group. Ya, betul Om. WA Group itu akan ada, sudah ada sebenarnya, tapi untuk masuk ke WA Group tuh kalau peserta sudah mendaftar. Kalau belum mendaftar kan nggak bisa masuk WA Group. Nah, kalau sudah mendaftar pasti dimasukkan ke dalam grup WA oleh panitia. Nah, itu tidak serta-merta karena juga gantian. Mungkin si A masuk, ya masuk, kemudian dimasukkan. Kemudian ada yang mendaftar lagi, baru dimasukkan itu. Itu aja sebenarnya. Oke. Pendaftaran sekali lagi boleh lewat WA yang akan dikirimkan oleh panitia. Format pendaftaran lewat WhatsApp itu ada, atau datang langsung ke Sekretariat Kertas Budaya. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Om Nando. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali dari setiap peserta dan Bapak Ibu Guru Pendamping? Baik, untuk sesi tanya jawab akan kami tutup 5 menit lagi ketika peserta tidak ada yang bertanya kembali. Oh ya, baik, ada pertanyaan kembali dari Uhara Alki Sayaka, disilahkan. Ya, izin bertanya lagi, Kak. Terkait pengiriman video tadi kan diberi kesempatan waktu sampai tanggal 14. Sedangkan penutupan pendaftaran itu tanggal 12. Dan saya lihat tadi untuk di link Google Form tadi tercantum kolom untuk link pengumpulan. Nah, itu apakah diupload di linknya itu tanggal 14 dengan tenggat waktunya yang diberikan dan memberikan link drive kosong terlebih dahulu atau bagaimana? Saya jawab langsung aja ya, Adik ya. Ya, Uehara. Dari mana, Adik? Panggilanmu apa? Uehara. saya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Panggilan Oke. saya Oki. Oh, ya. Oki. Gini, ya itu lupa tadi dijelaskan. Untuk link pendaftaran, kolom link video itu bisa aja lah misalnya dengan kalimat apa misalnya video akan menyusul, boleh diisi dengan kalimat itu saja di link atau di kolom link video sehingga link pendaftaran Anda bisa terkumpul. Itu aja, saya pikir itu sangat efektif. Kasih di tulisan sekali lagi di sana link video akan menyusul. Nah, link video yang disusulkan itu sebaiknya tidak usah dah memakai link lagi, memakai link pendaftaran, bisa dikirim ke lebih baik, bahkan lebih baik kirim langsung link itu ke WA yang tertera di Juknis itu. Kan masing-masing teman sudah punya Juknisnya, kirim aja ke video itu, ke WA itu, atau bisa dicatat sekarang. Dicatat aja ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. WA 0877 Ya, 6281 ya,
08776281. Berapa? 7408. Oke. Ya. Baca coba Bisa sekali diulangi lagi. lagi, Pak? Ya. Hah? Bisa diulangi. Ya. 0877 6281 7408. Ya, di sana aja kirim. Tapi Baik. kasih keterangan ya, kasih nanti keterangan. Link video SMA ini, link video MTS ini, kasih ya. Link video SD apa gitu. Dan jangan lupa adik-adik, Bapak Ibu guru pendamping membuka akses link drive-nya ya. Karena tadi aja yang sudah mendaftar ada beberapa link drive yang nggak bisa kami akses karena masih privat ya, masih privat, masih pribadi. Tolong itu diganti nanti pada saat membuat atau mengunggah video di link drive-nya. Sekali lagi itu agak bikin ruwet juga kadang-kadang itu. Oke, sudah jelas ya? Sudah baik, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung aja boleh. Maaf, saya baru gabung, Niki. Niki Iya. kan seperti di juknisnya saya lihat kan pengumpulan tanggal 12 ya, Pak ya, terakhir ya. Berarti barusan Ya. saya dengar sampai tanggal 14 maksimal boleh ya, Pak ya? Boleh. Ya. Untuk durasi waktunya pun apa, Pak? Durasi waktu video nggih? Iya. Maksimal 10 menit video itu disediakan. 10 menit. 10 menit. Kemudian untuk pakaiannya, Niki kan yang pribadi Pak, siswa anak saya SMP. Oh ya. Itu kan pribadi. Itu menggunakan pakaiannya ditentukan bahwa bebas atau harus menggunakan pakaian sekolah identitas atau bagaimana Pak? Ya, untuk pakaiannya boleh memakai seragam sekolah. Misalnya putih-putih, putih abu-abu atau putih merah boleh. Kemudian seragam pramuka boleh. Kemudian pakaian adat boleh. Misalnya pakaian adat Bali, pakaian adat Jogja, Jawa Tengah atau Jawa Barat, Jawa Timur boleh, Kalimantan boleh. Kemudian bebas rapi. Yang dimaksud bebas rapi itu bebas sopan aja sebenarnya. Semua orang juga berpakaian bebas, pasti rapi. Maksudnya bebas sopan. Misalnya ya yang normatif lah, yang normal-normal gitu. Misalnya tidak hanya menggunakan kaos oblong gitu. Karena itu juga menjadi sorotan nanti dari peserta lain itu kok kaos oblongan gitu. Itu aja Ibu nggih. Untuk WA grupnya nanti wentan Pak. Maksudnya nanti ketika untuk apa namanya juknis ada Pak. Boleh tahu untuk WA grupnya yang mana ya? Enggak. Kalau Ibu sudah mendaftar baru kami bisa memasukkan ke WA langsung group. link grupnya ya. Ya, kalau belum daftar belum bisa. Ya. Berarti untuk tag videonya, untuk link drive-nya itu boleh menyusul ya. Nanti saya kirim ke WA Japri Niki berarti link drive-nya. Ya, betul ke WA yang tadi. Itu tanggal 14. Tanggal 14 jam 12 siang Ibu nggih. Jangan lewat ya karena kami akan mengirim ke juri soalnya. Oke. Terus jadi untuk yang di form pendaftarannya yang isi keterangan atau apa gitu Ya keterangannya gini aja Bu. Keterangannya biar jelas video menyusul tanggal 14 atau video menyusul tanggal 13 boleh. Iya, oke. Aja. Ya. Ini kapan ya? Akan kami catat soalnya ini video menyusul peserta sekian video menyusul gitu. Dan nanti ya Ibu nanti tolong selama itu mungkin kami bisa menghubungi Ibu jam 9 malam misalnya jam 10 mohon maklumi Bu ya karena itu udah kadang-kadang videonya belum bisa dibuka lupa muka akses. Berarti aksesnya untuk dibuka untuk umum ya Pak ya? Jadi bukan kami kadang-kadang menemukan peserta sampai detik-detik terakhir belum dibuka aksesnya sehingga kami harus menelpon. Bisa sampai jam 10 malam gitu. Pak. Siap. Ya, sama ya Pak. Mungkin berarti nggak ada juknisnya yang lainnya nih sama aja seperti lomba. Ya, itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya secara prinsip. Siap. Sukses semua Pak. Sukses.
Baik, terima kasih Om dan Ibu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali. Apakah kapan pengundian dilaksanakan? Mungkin bisa dijawab oleh Om Nano. Terima kasih. Ini pengundian yang mana maksudnya? Pengundian nasional tidak ada kepada adik-adik dan para guru pendamping. Untuk peserta lomba nasional tidak ada pengundian. Nanti penjuriannya berdasarkan nomor urutan aja, urutan pendaftaran, tidak ada pengundian. Yang lokal Jembrana, Kabupaten Jembrana itu baru ada pengundian untuk nomor tampil peserta pada tanggal 15 Oktober. Kita akan TM secara offline tanggal 15 Oktober jam 9 pagi untuk peserta lomba baca puisi tingkat Kabupaten Jembrana. Itu. Pak, ini kan ada 2 lomba, yang nasional dan yang untuk Kabupaten Jembrana saja ya. Ya. Berarti ya. kita untuk lomba puisinya itu bisa milih 2 atau 1 aja kalau misalnya mau pilih yang nasional aja, atau bisa juga keduanya diikutkan lomba dengan satu peserta yang sama pun ikut. Boleh, ternyata boleh akhirnya berdasarkan rembuk teman-teman. Jadi satu peserta boleh ikut secara nasional maupun secara tingkat kabupaten. Cuman puisinya nggak boleh. Okay. Kalau Terus di nasional dia kalau untuk biaya pendaftarannya nih ke Penapi Pak, beda lagi, beda Bu. Oh, beda. Beda lagi. Iya. Ingat puisinya jangan sama Bu ya. Ya, karena ini juga Bu, jujur aja ini kan kita sama sesama peserta dan panitia. Nanti kalau puisinya sama, kalau di tingkat nasional misalnya dia katakanlah mendapat juara, tetapi ketika offline dia nggak dapat juara mungkin karena penampilannya kurang gimana gitu misalnya. Itu jadi perdebatan lagi. Tingkat nasional aja anak saya juara kok ini enggak. Karena dengan video dan langsung itu beda Bu ya. Kalau membuat video Anda bisa mengulang-ulang. Kurang bagus ulangin Binpo kan gitu ya. Lokal kan ya. Itu aja Bu. Berarti begini ya Pak ya, misal ini kan untuk pemilihan juaranya. Ampun, dia mendadak baru tadi tahu ada lomba, gitu kan? Ya, belum baca. Belum baca. Berarti kan ikut yang. Halo Mbak Patricia, mic-nya tolong dimatikan dulu Mbak. Untuk yang lomba ikut yang nasional misalnya Pak, Nike langsung dicari juara 1, 2, 3 atau ada semifinalnya Pak? Tidak Bu, kami langsung Bu. Kami langsung aja secara global. Langsung juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, dan 3 pembaca berbakat. Jadi ada 9 nanti gininya. Yang untuk ke kabupatennya Nike yang tadi offline ke Ponapi Pak? Sama saja. Ada juara 1, 2, 3. Kemudian ada harapan 1, 2, 3. Kemudian pembaca berbakat 1, 2, 3. Pembaca berbakat itu non-ranking dia. Ya. Maksud tiangnya untuk yang lomba offline itu yang tingkat kabupaten Pak ya? Yang tingkat yang offline kabupaten. Dan itu hanya Kabupaten Jembrana, hanya sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana. Oke. Dan berarti nggak bisa kabupaten. Oh, di sana internal di sana saja. Berarti nggak bisa di luar kabupaten. Hanya tingkat kabupaten. Oh iya, siap. Ibu dari luar Jembrana nggih? Nggih, yang dari Singaraja, Pak. Oh iya. Nggih, untuk Kabupaten Jembrana aja. Siap. Berarti yang ikut yang nasional makan ada sih. Nggih, Bu. Yang drive saja, tidak ada lomba-lomba yang offline-nya berarti ya ada semifinal langsung. Terima kasih Bu. Ngiring sistem. Baik, terima kasih Om Nano dan Bu Tisha. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali? Ya, tadi ada yang raise hand dari SMA N2 Kota Utara. Kota Selatan, maaf. Disilakan. Ya, disilakan. Selamat sore, menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Jadi yang saya ingin tanyakan itu adalah yang berbakat. Jadi lomba yang
berbakat itu tiga yang berbakat itu apakah nanti juara 1, 2, 3 atau harapan itu akan termasuk tiga berbakat apa di luar dari itu ya? Langsung ya saya jawab. Di luar dari juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Nah, tiga pembaca berbakat itu non ranking dia, non ranking gitu. Tapi tetap juri mempertimbangkan, oh ini nggak masuk dia di 6 besar, tapi di 9 besar dia masuk gitu. Misalnya kan juri akan mengadakan sidang itu, jadi akan terpilih kan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Atau mungkin juri akan memilih 15 besar dulu di dalam proses penjurian ya. Kemudian dikecilkan lagi oleh juri dengan debat, dikecilkan lagi sampai 9 besar. Kemudian 9 besar itu di-ranking lagi atau dipertimbangkan dengan berbagai catatan dewan juri. Kemudian terpilihlah juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Nah, yang sisanya itu yang non ranking akhirnya sebagai pembaca berbakat. Itu Oh, adik ya baik-baik. modelnya. Terima kasih, Oke. Om Nano. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Om Nano dan terima kasih Kak. Apakah selanjutnya ada pertanyaan kembali? Baik, sekali lagi kami tekankan bahwa informasi lebih lanjut itu langsung bisa dicek di bio Instagram @festivalsenipelajar_Jembrana. Di situ teman-teman sekalian bisa melihat secara langsung bagaimana juknisnya, baik yang nasional maupun yang tingkat Jembrana, tingkat kabupaten begitu ya. Ya. Jika ada pertanyaan kembali, disilakan. Baik, kami rasa untuk sesi tanya jawab pada masing-masing peserta dan ibu guru serta bapak guru pendamping sudah cukup. Dan kembali lagi kami tekankan untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman sekalian bisa lihat di link yang ada di bio Instagram @festivalsenipelajar_Jembrana. Dan jika ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya di link tersebut bisa langsung ditanyakan ke Om Nano yang dimana nomornya juga sudah saya cantumkan tadi pada kolom komentar. Untuk itu, technical meeting kami tutup. Namun, kami akan laksanakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, kepada seluruh peserta, Bapak Ibu guru pendamping, dan panitia bisa open kamera untuk melaksanakan foto bersama. Oh, biar latar belakangnya. Coba di view, coba di view. Baik, bisa di open cam semuanya. Oh, itu ya. Baik, foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih untuk syarat guru pendamping melaksanakan kegiatan teknik meeting pada hari ini. Harapan kami semua adalah semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Untuk itu, technical meeting saya tutup dan saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi Om. Om Wassalamualaikum Santi. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Saya Restu Terima kasih, Kak. undur diri.